Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk ke pelajaran dasar desain grafis kembali ya, untuk kelas 10 multimedia. Sebelumnya kita bahas dulu tugas yang sudah Bapak berikan pada minggu kemarin ya. Kita lihat ada beberapa siswa yang sudah mengirimkan ya. Tugasnya adalah untuk membuat biodata ya, menggunakan aplikasi Layer Maker ya. Ini salah satu ada dari Stevia ya, 10 multimedia. Kemudian ada dari Rahmat ya. Kemudian ada dari Samanudin. Ada dari Aditya ya. Ada Intan Nuraini. Kemudian ada Inggit Maisaroh. Ini ada Sepi Tri Rizky ya. Kemudian ada Ramli ya. Itu baru itu yang sudah masuk ke Bapak ya. Di dalam tugas Bapak memerintahkan untuk membuat biodata ya dengan metode atau menggunakan template ya. Kenapa menggunakan template ya? Karena dari template yang sudah disediakan itu memiliki struktur desain yang sudah bagus ya. Tapi kalian yang sudah mengirimkan banyak diantaranya yang mengkreasikannya sendiri. Tidak jadi masalah ya, itu pasti tetap dapat nilai ya. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin coba berikan tutorial kepada kalian supaya kalian bisa membuat dengan lebih baik lagi ya, dengan menggunakan template ya. Supaya nanti insting kita di dalam mendesain itu terlatih, maka kita lakukan metode dengan metode ATM. Kita amati, tiru, dan modifikasi. Kita coba mulai saja ya, bagaimana untuk mengerjakan tugas ini menggunakan Playmaker atau Player Maker. Kita buka Player Makernya. Oke. Di sini sebenarnya sudah banyak template ya. Template itu skema yang sudah dibentuk ya, kita tinggal melakukan editing saja. Kalian silakan tinggal pilih yang sesuai dengan minat kalian. Ini yang kemarin Bapak edit sebagai salah satu contoh ya. Nah, untuk merubah ini kita tinggal ketik klik edit ya. Klik edit di sini. Nah, ini kita sekarang sudah kita bisa rubah ya. Contoh misalkan yang tulisan breakfast time kita rubah menjadi ya, misalkan kita rubah menjadi tugas ya, tugas. Oke. Oh, seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa ukurannya kita bisa berubah atau tempatnya juga kita bisa berubah. Ini kata time-nya kita juga mau edit ya. Klik saja 2 kali kalau mau diedit. Misalkan tugas dasar desain grafis. Nah, kita pindah bisa seperti ini. Oke ya. Ini enaknya ketika menggunakan template, jadi komposisi warnanya sudah sesuai. Oke ya. Kemudian kita juga boleh sih sebetulnya untuk menambahkan gambar ya. Contoh misalkan ketika kita mau menambahkan gambar ya, kita tambah add image ya. Kan kalian suruh bikin biodata pasti ada foto kalian ya. Kita boleh tambahkan gambar kita supaya ada fotonya.
misalkan dari galeri. Kita ambil foto ini deh ya, ukurannya perkecil. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarnya ya. Ini kita bisa perbesar ya. Oke. Nah, untuk teks di sini, ini kan teks yang masih apa ya? Masih template. Nah, ini diganti ya, dihapus. Kalau tidak mau dikasih ya dihapus. Jadi jangan tetap lorem ipsum dolor sit amet terus ya. Kita ganti misalkan hobi saya adalah nangis. Ya, bisa seperti itu. Oke ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika memberikan unsur teks ya. Ingat bahwasanya di dalam desain grafis kan banyak unsur ya, diantaranya ada teks, ada garis, ada shape ya. Yang termasuk shape kan ini nih, bentuk ya, bentuk lingkaran ini termasuk shape ya, atau teks ya. Kita perhatikan juga readability-nya. Ketika ada tulisan ya pastikan tulisannya itu bisa dibaca dengan baik. Bagaimana cara supaya tulisannya bisa dibaca dengan baik? Tentunya pertama dari warna tersebut. Jangan sampai warna dari tulisan yang kita buat itu samar ya. Kalau misalkan di belakangnya warnanya terang, berarti tulisan harus warna gelap. Kalau di belakangnya gelap, ya tulisannya juga harus warna terang. Istilahnya kontras. Nah, kita coba lihat pakai warna hitam. Nah, atau juga kita bisa menambahkan shadow ya. Shadow itu artinya bayangan. Nah, supaya tulisannya jelas, kita kasih shadow atau boleh warnanya seperti warna putih juga. Color. Silakan nanti kalian praktekkan lagi ya supaya dapatnya lebih bagus. Nah, ini merubah tulisannya, kasih shadow, jadi keterbacaannya lebih bagus. Nah, itu menambahkan foto, kemudian menambahkan tulisan, dan juga bisa menambahkan bentuk lagi ya, shape. Kita akan coba masukkan shape. Sini banyak opsi ya kalau kita connect ke internet. Apa ingin coba tambahkan bingkai ya, frame. Nah, misalkan cari yang ini. Oke. Size kita, ukurannya kita perbesar. Ini bentuknya sudah baku ya, tidak bisa dibentuk lagi. Jadi dia tetap persegi, nggak jadi masalah ya. Silakan kalian pilih saja. Dan terus di dalam apa namanya, player maker juga ada yang namanya layer. Nah, di sini lihat layer ya. Kita bisa pindahkan. Misalkan kita mau mengedit sesuatu tapi tertutup. Contoh mana ya? Nah, ini enggak ada yang tertutup ya. Ini enggak ada yang tertutup. Yang jelas di dalam lapisan layer ini kita bisa geser-geser mana yang di atas, mana yang di bawah. Contoh ini nih, antara tulisan dengan lingkaran, itu tulisan kan ada di depan. Nah, tulisannya itu ada di depan. Kalau kita mau geser,
Tuh lihat. Oh, ya kita lihat lingkaran ini berada di belakang bingkai kan. Ketika kita mau merubahnya itu akan terhalang. Nah, salah satu fungsi layer adalah untuk melakukan ordering. Ya, kita geser lingkaran jadi misalkan ada di, kalau di depan berarti di atas ya. Nah, tuh. Oke ya. Atau kita posisikan. Oke. Itu ordering ya. Kalau tidak jadi kita bisa undo. Kembalikan ke semula. Oke. Nah, terus juga lihat di sini ada masih dalam layar ya. Ada tanda mata dan ada tanda gembok ya. Ketika matanya diklik itu akan hilang. Lihat. Contoh yang lingkaran lagi, matanya ditutup itu hilang. Ya, supaya tidak menghalangi dalam melakukan editing. Kemudian juga kita bisa kunci. Artinya untuk benda ini, lingkaran ini tidak bisa kemana-mana. Ya, ketika kuncinya dibuka baru dia bisa bergerak. Sedikit nge-lag ya. Kita buka dulu kuncinya. Oh ini nih. Udah dibuka ya. Kita kunci lagi. Gak bisa. Kalau kuncinya dibuka baru bisa. Jelas ya? Itu untuk bekerja dengan layar ya. Kemudian backgroundnya juga kita bisa ganti sebetulnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalkan kita cari yang sudah ada aja deh, ganti yang merah tuh, seperti itu ya, terserah ya. Yang jelas kalian harus mengerjakan tugas ini tentunya dengan memperhatikan keindahan juga. Di player maker itu kalian tinggal pilih misalkan hurufnya mau yang seperti apa ya. Sini style, ada gaya. Yo, ya. Silakan kalian coba-coba. Silakan coba-coba. Kemudian ada letter space. Coba-coba supaya kira-kira bikin yang bagus. Kemudian jenis hurufnya, fontnya ya. Ada beberapa pilihan. Ya. Silakan kalian coba atau boleh tambah lagi. Coba misalkan blackout. Nah, ya. Oke, itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Bagi yang belum melaksanakan tugas ini, silakan dikerjakan. Ya. Yang sudah juga boleh ngirim lagi dengan diperbaiki. Ya, jangan terlalu standar. Buat yang indah ya, nanti juga akan mempengaruhi nilai kalian. Oke, itu untuk hari ini. Jangan lupa bahwa di dalam desain itu ada unsur apa saja. Ada teks ya, ada grafik, kemudian ada align, ada garis ya, kemudian ada shape atau bentuk. Kemudian juga ada warna. Ya, pilihlah warna-warna yang indah ya. Artinya keserasian antara satu warna dengan warna lainnya itu diperhatikan. Juga perhatikan ketika ada tulisan ya, tentunya perhatikan readability-nya, kemampuan untuk dibaca ya. Tadi Bapak sudah jelaskan ya bagaimana cara membuat bayangan, kemudian memilih jenis teks, memasukkan gambar ya, kemudian mengunci layer, membuat order dan lain sebagainya. Bapak tunggu tugas selanjutnya ya, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kalau sudah selesai desain ya, kalian save ya, kalian save supaya nanti hasilnya tersimpan di
di galeri. Cek. Maker belum tersimpan ya tadi. Save. Oh, ini ada permasalahan, yaitu masalah kurva teks ya. Di sini kita tidak boleh menggunakan kurva teks kalau aplikasinya gratisan ya. Jadi kita hilangkan saja. Kita hapus ya untuk kurva teks ini supaya nanti kita bisa nyimpen. Jadi kalian coba tulisan yang lain, tapi jangan pakai kurva teks ya. Yang kurva teks yang tadi style ya, di sini tuh kurva ya. Jadi kita jangan pakai kurva teks sekali. Ya, kita coba lagi simpan. Tuh, nggak boleh ya, nggak boleh kalau seperti itu. Jadi kita simpan saja langsung. Oke, kalau sudah simpan, kita pilih JPEG atau PDF boleh, terserah ya. Save. Nah, kalau sudah seperti itu baru hasilnya akan ada di galeri. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Ya, tadi kendala adalah ketika kita menggunakan tulisan yang melengkung atau kurva teks. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.